Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data, kita misalkan ada 8 siswa peserta tes matematika, yaitu Andi, Budi, Cici, Dita, Eva, Pita, Gani, dan Haris. Setelah diadakan tes dan nilainya dibulatkan, diperoleh data nilai dari Andi hingga hari. Jadi misalnya dari Andi sampai ke Haris, jadi semuanya kan ada 8 siswa. Setelah dibulatkan, nilainya itu yang didapatnya itu 8, 6, 7, 4, 9, 4, 7, 7. Nah, fungsinya ukuran pemusatan data di sini biar kita tahu berapakah data dari rata-rata nilai mereka. Nilai manakah yang membagi data menjadi 2 bagian. Jadi misalnya nilai tertinggi maupun nilai tertengah. Nah, yaitu 50% dari kelompok bawah dan 50% dari kelompok atas. Serta nilai mana yang paling sering muncul. Jadi misalnya dari 8, 6, 7, 4, 9, 4, 7, 7. Nah, yang ini nilai mana yang paling sering muncul. Jadi nanti bisa kita hitung. Nilai 8 berapa kali muncul, nilai 6 berapa kali, nilai 7 berapa kali. Nah, lalu ukuran pemusatan data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mean, yang kedua ada median, yang ketiga ada modus. Nah, mean di sini, nah ini disebut pengukuran pemusatan data untuk mencari data rata-rata. Lalu yang kedua ada median. Median itu ukuran pemusatan data untuk mencari membagi data, diurutkan dari yang terbesar dari yang terkecil, seperti yang tadi 50% nilai tertinggi dan 50% nilai terendah, berarti dibagi 2. Lalu yang ketiga itu ada modus. Modus itu ukuran pemusatan data untuk mencari nilai yang sering muncul. Nah, lalu sekarang kita akan membahas yang nomor 1, mean. Nah, mean dari suatu data didefinisikan sebagai jumlah semua nilai datum dibagi hingga dengan banyaknya datum. Dengan demikian, dalam notasi pembagian dapat ditulis. Nah, ini jumlah semua data. Nah, ini tuh data dibagi banyaknya data. Jadi semua data, jumlah semua data, kita jumlahkan dulu semua data, lalu dibagi si data tersebut dari berapa banyaknya. Langsung ke contoh soal. Nah, nomor 1, tentukan mean dari data 3, 4, 3, 7, 8, 6, 6, 5. Nah, kan tadi rumusnya jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, kita jumlahkan dulu semua data ini. Kita jumlahkan dulu 3 ditambah 4 ditambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 5. Nah, dari sini lalu kita bagi jumlahnya data, kita hitung. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8 data. Berarti tinggal dijumlah 42 hasil dari penjumlahan ini, dan 8 itu hasil dari beberapa jumlah data. Nah, didapat hasil 5,25. Lalu ada contoh nomor 2. Nilai mean rata-rata ujian sekelompok siswa yang berjumlah 30 orang adalah 60. Jadi rata-rata dari ujian sekelompok siswa itu 60 orang. 60, nilainya 60. Jadi di sini nilai rata-ratanya itu sudah diketahui bahwa nilai dari 30 siswa itu adalah 60. Lalu yang ditanyakannya itu berapa
berapa nilai men ujian tersebut jika seseorang dari kelompok itu mendapat nilai 89. Nah, yang nilai 89 itu tidak kita masukkan. Karena katanya, jika seseorang dari kelompok itu mendapat nilai 89, tidak dimasukkan ke dalam penghitungan. Lalu penyelesaiannya itu, nilai men ujian 30 orang siswa tersebut 60 ya. Dengan demikian diperoleh yang tadi, nah ini tuh jumlah dari data, jumlah dari semua data. Lalu dibagi 30 itu kan ada 30 orang. Nah, hasilnya kan tadi rata-ratanya itu ada didapat 60. Berarti kita balik rumusnya. 60 dikali 30 hasilnya 1800. Nah, ini kan X1 sampai X30. Si siswa 1 sampai siswa 30 belum diketahui nilainya berapa. Jadi yang kita cari sekarang nilai rata-rata, nilai dari siswa 1 sampai siswa 30. Nah, menurut soal nilai 89 tidak diikutkan. Misalkan X30, kita misalkan siswa yang ke-30 nilainya 89. Nilai dari 29 siswa itu adalah, nah, karena nilai siswa yang ke-30 sudah diketahui 89, maka kita itu hanya mencari nilai 29 siswa. Nah, di sini X1 sampai X1 tambah X2, X3 tambah X4 sampai X29, berarti siswa 1 sampai siswa 29 itu nilainya kita cari. Lalu sama dengan 1800 ya, 1800 di sini dari hasil yang tadi. Lalu dikurang X30. X30 dari mana? Nah, dari sini. Kan X30 kita misalkan 89. Lalu kita kurangkan 1800 dikurang 89, hasilnya berapa? Nah, hasilnya 1711. Jadi nilai rata-rata ujian dari 29 siswa tersebut ya kita tinggal bagikan. Hasil ini dibagi sisa siswa tadi ada 29 orang. Nah, hasilnya 59, berarti rata-rata dari nilai siswa tersebut. Nilai siswa itu merupakan 59. Sekian pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.